Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Basil Istiqomah dari Pendidikan Fisika A akan menjelaskan mengenai instrumen yang telah saya buat pada mata kuliah instrumen non-test. Namun terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai instrumen itu sendiri. Instrumen non-test adalah suatu penilaian yang biasanya dipergunakan untuk mendapatkan informasi tentang keadaan peserta tes atau biasa disebut dengan responden dengan tidak menggunakan tes. Maka dapat dikatakan bahwa setiap jawaban yang dipilih oleh peserta tes tidak dapat dikategorikan dalam pilihan benar maupun pilihan yang salah. Dalam instrumen non-test ada berbagai macam instrumen non-test. Di antaranya adalah pengamatan, wawancara, inventory, dan kuesioner. Namun pada kali ini saya tidak membahas keseluruhan dari macam-macam tersebut. Yang saya hanya akan bahas adalah mengenai kuesioner. Kuesioner adalah suatu daftar pertanyaan yang dibagikan kepada responden. Kuesioner ini biasa juga disebut dengan angket. Adapun contoh dari kuesioner dapat kita lihat bahwa perkuliahan daring dilaksanakan tepat pada waktunya dengan pilihan jawaban ya atau tidak. Seperti yang telah saya jelaskan tadi bahwa setiap jawaban yang diberikan oleh responden tidak dapat dikategorikan pada pilihan yang benar dan pilihan yang salah. Kemudian sebelum membuat kuesioner, maka langkah yang pertama dilakukan adalah menentukan indikator dan kisi-kisinya. Dalam instrumen yang telah saya buat dengan judul Sistem Perkuliahan Secara Online memiliki 4 indikator dengan 4 pula dimensi, di mana dimensi tugas dengan indikator menyelesaikan tugas dengan baik, aktivitas dengan indikator mengikuti perkuliahan dengan baik, dimensi waktu dengan indikator kesesuaian jadwal, dalam hal ini kesesuaian jadwal mengikuti perkuliahan dan pengumpulan tugas, dan yang terakhir dimensi penunjang, yaitu perangkat yang digunakan pada pembelajaran daring dengan soal yang dikelompokkan dalam soal positif dan negatif, di mana soal positif adalah soal yang bersesuaian dengan keinginan peneliti, sedangkan soal negatif yang tidak sesuai dengan keinginan peneliti. Selanjutnya, setelah membagikan instrumen atau angket kepada responden, maka dilakukan 2 validasi, yaitu validasi teoritik dan validasi empirik. Di mana validasi teoritik ini yang adalah validasi yang dilakukan oleh 2 orang pakar. Namun dalam hal ini saya mengambil dari 2 responden, di mana responden ini merupakan teman-teman sekelas saya, yaitu Rizka Amelia dan Asfiranti. Kemudian validasi empirik dapat dilakukan dapat dilakukan atau dapat diselesaikan menggunakan Excel maupun SPSS dengan mencari R-hitung dan mencari R-tabel yang banyak disebar di Google. Adapun validasi instrumen oleh pakar dapat kita lihat sendiri oleh pakar 1 dan pakar 2. Kemudian dengan menggunakan analisis tabulasi silang dapat untuk menentukan validitas
instrumen tersebut, maka digunakan rumus seperti di atas. Dan setelah itu saya memperoleh nilai validitas sebesar 0,6 dengan kategori validitas tinggi. Dapat kita lihat skala validitas yang tertera di atas, di mana dalam rentang 0,6 sampai 0,76 merupakan validasi tinggi sesuai dengan hasil dari uji validitas instrumen yang telah saya buat. Kemudian yang terakhir, validasi empirik. Ada dua macam validasi empirik, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Di mana uji validitas ini seperti yang saya katakan tadi, kedua macam pengujian ini dilakukan dalam Excel dan dapat kita lihat pada deskripsi deskripsi di bawah, di mana untuk mendapatkan R hitungnya yaitu sig N dikali sigma X-Y dikurang sigma X dikali sigma X dibagi akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma Y kuadrat dikali si N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Dan uji reliabilitas dapat kita lihat rumusnya seperti di atas, di manakah merupakan soal yang valid dan dibagi K dikurang 1. Kemudian instrumen dapat dikatakan reliable jika RII-nya lebih besar dari 0,6. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.